Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya pertemuan ke-11 yang tertulis di situ pertemuan ke-10 karena dulu pernah satu kali dilakukan remedial atau pengulangan pembelajaran perbaikan dari nilai-nilai. Oleh karena itu di situ tertulis part 10. Baik anak-anakku, mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa semoga anak-anakku dapat menerima dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang disampaikan. Mari kita berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Ya. Kompetensi dasar mengidentifikasi desain alat penjernihan air sesuai kondisi air dan karakteristik wilayah atau daerah tertentu atau daerah setempat. Kemudian mendesain. Jadi kalau ini di atas nomor 1 itu masih bersifat pengetahuan. Sedangkan yang kedua ini di bawah mendesain berarti praktis atau keterampilan. Jadi mendesain alat dan wadah penjernihan air sesuai kondisi air dan karakteristik wilayah setempat. Nah, ini nanti kalau bisa ya kita mempraktekkannya. Ada air di sekolah itu bisa kita praktekkan. Baik, seperti biasa tujuan pembelajaran perlu diketahui sebagai kontrak kami dalam pembelajaran supaya anak-anakku dapat mencapainya. Yang pertama, menuliskan teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air. Apakah itu alami atau menggunakan bahan yang buatan. Kemudian yang kedua, menuliskan prosedur alat, ya, jadi alat atau terhadap pembuatan alat penjernihan baik alami maupun buatan. Kemudian yang ketiga, menuliskan langkah-langkah, jadi tata urut kerjanya. Kemudian mempraktekkan, jadi ditulis dulu rencananya, kemudian dipraktekkan sehingga langkah-langkah kita terencana. Apa yang kita mau lakukan direncanakan. Apa yang sudah direncanakan kita lakukan sesuai prosedur, meskipun tidak selalu persis apa rencana kita dan kenyataannya di lapangan atau dalam praktek. Baik anak-anakku, nah tujuan proses penjernihan yang kita harus tahu dulu. Apa tujuan kita menjernihkan air dan bagaimana dalam proses itu. Yang pertama, menghilangkan gas-gas yang terlarut. Karena di dalam air mata kita terbatas untuk melihatnya secara fisik. Kita tidak tahu apakah ada gas-gas terlarut yang tidak baik atau membahayakan bagi yang memakainya. Kalau diminum ya manusia, kalau dipakai kolam ya ikannya mungkin membahayakan. Jadi itu gas-gas yang terlarut. Kemudian menghilangkan rasa. Biasanya kalau sumur bor kadang-kadang rasa karat besi, ya, jadi bau besi. Nah, itu bagaimana dengan proses penjernihan itu bisa dihilangkan, paling tidak dikurangi, ya. Kemudian berikutnya adalah membasmi. Nah, kalau bakteri
bakteri patogen itu harus dibasmi tentu dengan menggunakan alat ya, yang mungkin itu bisa berbahaya bagi manusia. Yang keempat, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa. Terus terang saja bahwa kadang-kadang kita lihat air itu sudah jernih, tetapi setelah tinggal beberapa lama, apakah tinggal di pipa ataukah pada penampungan, kalau di rumah kita biasanya itu gentongan atau itu bisa mengendap, sehingga membekas. Nah, bagaimana itu dikurangi ya, atau memperkecil ya, yang bisa mengendap. Kemudian teknik penyaringan. Jadi teknik penyaringan ada beberapa. Yang pertama dengan menggunakan kain katun. Jadi kain katun ini adalah penjernihan paling sederhana. Yang kedua dengan saringan kapas. Ya, boleh kapas yang sudah diolah, atau bisa juga kapas yang masih langsung dari kebun, tinggal dilepaskan dulu kulitnya, kemudian bagian-bagian yang masih melekat. Kemudian saringan pasir cepat atau SPC, saringan pasir cepat ya. Kemudian ini seharusnya dulu saringan pasir lambat, kemudian saringan pasir cepat ya. Kemudian aerasi, ini memasukkan oksigen ya, jadi memasukkan oksigen sehingga air dengan masuknya oksigen itu bisa membuat air yang ada gas-gas yang larut, setelah ada oksigen, diisi oksigen, maka berikatan ya. Yang keenam ini grafitin ya, jadi ini juga nanti menjadikan bisa membunuh kuman dan sebagainya. Kemudian saringan arang, ini juga berfungsi sebagai antiseptik ya, jadi membunuh kuman-kuman dan rasa yang tidak enak. Kemudian saringan keramik. Berikutnya terakhir adalah saringan cadas. Kalau ini banyak biasa terjadi secara alami, atau batu cadas yang mempunyai pori-pori tempat melekatnya kotoran-kotoran air. Baik, kita mencoba melihat bagaimana kain katun. Dilihat di gambar ini kain katun diperbesar seratnya ya, jadi kain ya. Itu nanti yang dibuat sebagai penyaring. Jadi kain dimasukkan kepada bak pengolahan penjernihan dengan menggunakan kain katun. Ini yang paling sederhana ya, merupakan teknik penyaringan yang ya masih sangat sederhana ya. Kemudian saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada larut bersama dengan air, sehingga kelihatan air itu tidak jernih, atau dengan kata lain keruh ya, mungkin dari tanahnya. Nanti diharapkan kotoran atau organisme yang melewati saringan ini akan tertinggal atau nyangkut pada kain katun ya. Kemudian air hasil saringan ini tergantung dari ketebalan. Jadi kalau masih tipis, masih ada bisa lolos. Tapi kalau sudah dibuat berlapis-lapis, tentu juga hasil saringan atau air yang disaring itu akan menjadi lebih jernih. Jadi tergantung dari ketebalan atau berapa lapis yang kita berikan. Jadi itu sangat bergantung pada itu. Sekarang kita lihat kalau saringan dengan menggunakan kapas. Kalau yang saya tampilkan di sini adalah kapas kecantikan, ya.
Tentu kalau untuk untuk digunakan dengan skala besar, tentu ya cukup mahal kalau kita pakai yang begini. Tapi kalau hanya skalanya kecil tidak apa-apa, kan nanti dicuci setelah berlangsung sekian lama. Jadi ini saringan kapas. Nah, teknik ini dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada tadi saringan katung karena seratnya lebih padat, ya, lebih rapat. Jadi artinya kemungkinan kecepatan air mengalir setelah melalui kapas itu menjadi terhambat lah. Air yang larut, kotoran yang larut pada air, nah itulah akan tinggal pada kapas. Makanya dikatakan teknik ini lebih baik daripada yang sebelumnya tadi. Kemudian penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran atau organisme kecil. Jadi kalau cacing-cacing kecil ya sudah tidak bisa lagi lewat. Jadi yang ada larut dalam air. Kemudian hasil saringan juga tergantung pada ketebalan seperti tadi pada kain katung. Jadi setebal apa? Oleh karena itu, kalau ketebalannya itu kita harapkan lebih jernih airnya, maka ketebalan lapisan itu tentu harus lebih tebal. Nah, cuma saya kalau lebih tebal itu lebih cepat harus dibersihkan karena biasanya tidak bisa lagi jalan. Ya, airnya kalau sudah lama. Jadi itu kualitas air yang dihasilkan itu tergantung pada ketebalan. Kemudian aerasi. Aerasi itu merupakan proses penjernihan dengan cara mengalirkan oksigen ke dalam air. Jadi ternyata dalam air itu banyak gas-gas, misalnya gas metana, ya, gas metana. Jadi yang ada larut dalam air. Jadi dengan cara aerasi, jenis-jenis gas, kalau di sini ditunjukkan adalah gas metan, nah itu bisa teroksidasi dengan dialirinya dengan aerasi atau menggunakan memasukkan oksigen ke dalam air. Ya, dengan isikannya oksigen ke dalam air, maka zat seperti ini karbon dioksida. Jadi ada karbon yang larut dalam air, maka dengan diberikan oksigen, maka berikatanlah karbon dengan oksigen atau jadi ini. Kemudian juga H2S, ya. Begitu juga metan, ya, gas metana. Jadi H4C, jadi gas metan. Dan ini memang mempengaruhi rasa termasuk bau air, ya, yang dapat dikurangi dengan memasukkan oksigen ke dalam air. Sehingga dengan demikian menggunakan ini maka akan menghilangkan bau dan rasa. Partikel mineral yang terlarut yang bisa dengan oksigen, bisa berikatan secara kimia, maka itu akan diikat. Seperti misalnya ferum atau besi, mangan, Mg, itu akan teroksidasi dengan oksigen. Nah, secara cepat akan membentuk lapisan dan menjadikan nanti endapan, ya. Jadi setelah berikatan dia akan terbentuk endapan yang nanti akan dibuang melalui sedimen dan ada endapan yang terjadi pada bak atau bagian penjernihan air. Jadi tidak lolos, terjadi sedimen. Berikutnya ini pasir lambat. Jadi yang ketiga ini adalah penjernihan pasir lambat. Ya. Kalau dalam gambar ini itu dari bawah, ya. Jadi dari bawah meresap ke atas, kemudian dari atas lagi
ada pipa turun ke sini, kemudian meresap ke atas, dan inilah hasil, ya, hasil penampungan air. Kemudian biasanya sebelum dibawa ke suplai, ini ditampung lebih banyak lagi, sehingga yang endapan yang tadi kita sebutkan licing-licing itu akan mengendap pada peralatan ini, sehingga dengan demikian dengan waktu yang berlalu atau secara berkala dapat dibersihkan yang masih melengket, biasanya menjadikan tempat-tempat air itu menjadi licin. Berarti ada sesuatu yang melekat pada dinding-dinding bak atau tempat air yang kita buat. Ya. Nah, saringan ini pasir lambat ini merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Jadi coba diperhatikan ini, lapisan pasir, ini air, kemudian ini lapisan kerikil. Cuma ini ada dua macam, ada yang mengendap dari atas kemudian meresap keluar ke sana. Kalau ini kebalikannya, dilakukan dari atas ke sini kemudian turun kemudian naik ke atas. Jadi di sini sudah melalui melalui kerikil. Nah, yang masih endapannya yang sudah tinggal memang di sini kemudian bergeser ke atas. Nah, setelah lepas dari pasir, kita harapkan sudah jernih, ya, sudah jernih. Kenapa? Pada saat mengalir begini, karena tadi dikatakan saringan pasir lambat, jadi dia meresap. Semakin kecil tekanannya, semakin banyak kemungkinan endapan yang bisa terjadi baik pada pasir atau kerikil itu akan tinggal. Ya. Kemudian di atas ini tampungan air yang sudah terproses kemudian turun ke sini. Nah, inilah tampungan besar sebelum dikirim pada kram suplai untuk digunakan. Ya. Kemudian air bersih dapat juga dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir lebih dahulu, baru kemudian melalui kerikil. Seperti tadi, kalau dari atas ke bawah, bisa juga dari bawah ke atas. Nah, coba kita lihat saringan pasir cepat. Jadi saringan pasir cepat. Jadi ini. Nah, biasanya kalau saringan pasir cepat ini itu lebih jadi lebih cepat alirannya. Bahkan perlu biasanya menggunakan tekanan pompa. Ya, tekanan pompa. Jadi air dari bawah kemudian meresap ke kerikil, ya, kemudian kerikil yang lebih besar kemudian pasir lalu meresap keluar. Nah, inilah tampungan ini dialirkan ke bak kedua. Nah, kalau ini sudah dua kali. Jadi dari atas lagi di sini meresap kemudian turun ke bawah. Ya. Jadi saringan pasir cepat. Ya. Yang bedanya tadi saringan pasir lambat dengan pasir cepat ini terbalik arahnya, ya. Jadi kalau pasir lambat biasanya ya dari atas ke bawah, ya, bisa. Kalau ini ya dari bawah ke atas atau flow up. Berikutnya, air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air, ya, air baku melewati lapisan kerikil dulu. Ya, kalau tadi dari kerikil kemudian pasir, kalau ini melalui lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir, makanya dikatakan saringan pasir cepat. Ya.
Kemudian saringan arang, ya. Saringan arang, ya, merupakan gabungan, ya. Jadi mana tadi? Nah, ini berikutnya adalah saringan keramik. Nah, sekarang ini dengan teknologi supaya bagaimana keramik itu dibuat berpori-pori. Jadi ada memang khusus untuk keramik penyaringan. Jadi ini dibuat berpori-pori sehingga dengan demikian permukaannya menjadi luas sehingga menyebabkan setelah ditumpu, disusung, itu akan banyak menyebabkan tempat mengendapnya kotoran-kotoran. Ya. Jadi air bersih didapat dengan jalan penyaringan melalui elemen filter dari bahan keramik. Ya. Ada beberapa filter keramik yang menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan, ya, pembunuh kuman dan pembunuh bakteri. Ya, tentu ini memang ongkosnya lebih besar dengan yang begini. Makanya tadi di awal kita mengawali dengan apakah itu menggunakan bahan alami atau bahan yang sudah diolah. Kalau yang tadi misalnya alami, ya ada pecahan keramik dipecah kemudian lalu disusun. Kalau ini sudah terbentuk, tinggal diatur posisinya sehingga sebetulnya ini memperbanyak permukaan untuk menyebabkan air terjadi lebih banyak mengendap kotorannya, kemudian hanya bagian kecil yang tersalur mengalir bersama dengan air. Nah, dengan menggunakan ini tentu perawatannya lebih cepat, ya, dengan menggunakan keramik yang sudah berbentuk seperti ini banyak pori-porinya. Kemudian saringan cadas, ya. Jadi saringan cadas ini dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saya kira jelas banyak batu-batu cadas. Biasa kalau di daerah-daerah gunung itu ambil batu begitu lalu dipecah-pecah, ya, sehingga memperluas banyak permukaan yang bersentuhan dengan air, menyebabkan air itu menjadi lebih jernih. Saringan ini umumnya digunakan oleh masyarakat di pedalaman atau di daerah, ya. Seperti kalau di Kerobokan, daerah Kerobokan, kemudian Bali, saringan ini digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah bahkan sekalipun, ya. Jadi sebetulnya air PDAM yang ada di Makassar itu yang lewat itu di di sungai itu di atasnya sebelumnya di belakang PLTU. Kalau kita lihat, oh itu kayak diminum, ya itu. Tetapi karena melalui penyaringan yang berlapis-lapis, maka akhirnya menjadi bersih. Kemudian seperti halnya dengan saringan keramik, kecepatan air hasil saringan ini, ya, jadi relatif rendah bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat. Ya. Kemudian prosedur atau tahapan pembuatan alat penjernihan. Ya. Yang pertama, kita menentukan atau memutuskan model bentuk dan ukuran alat penjernih air yang akan dibuat. Jadi kita dulu merancang, oh kalau alatnya ini tidak usah harus besar misalnya, tergantung volume air yang akan dijernihkan. Kemudian yang kedua adalah membuat sketsa gambar benda yang akan dibuat dan gambar teknik atau polanya yang dilengkapi tentu dengan ukuran-ukurannya yang kita akan buat. Kemudian yang berikutnya menentukan dan menyiapkan alat.
ya, termasuk pengaman tangan install ya yang akan digunakan, dan sebagai bahan begitu juga bahan-bahan apa saja yang akan kita pakai. Kemudian menentukan bagian-bagian mana yang akan dibuat terlebih dahulu, karena ada yang harus dibuat lebih dahulu, kemudian bahan-bahan atau peralatan berikutnya. Jadi makanya harus juga kita tentukan bagaimana yang akan lebih dahulu dibuat. Misalnya mau membuat untuk penjernihan dengan menggunakan kolang, tentu kolamnya dulu dibuat, kemudian bahan-bahan penunjang penjernihan yang akan kita pakai. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang harus dipikirkan saat baru membuat alat penjernihan? Ya, yang pertama adalah apakah yang akan kita jernihkan berupa lumpur atau untuk penyerapan kuman. Jadi kita lihat kalau airnya keruh, tentu kemungkinannya juga lumpur pasti dan juga kuman. Tapi kadang-kadang air itu kelihatan jernih tetapi mengandung kuman. Nah, makanya berarti di sini apakah penyaringan, tentu bukan menggunakan lagi penyaringan lumpur yang lebih banyak menyebabkan nanti terjadi endapan. Nah, makanya kita menggunakan alat tertentu yang bisa mengikat, termasuk tadi dengan memberikan gas oksigen, sehingga yang mudah berikatan atau berinteraksi dengan oksigen, maka itu bisa menyebabkan terjadi pengikatan zat-zat tertentu. Kemudian yang kedua, apakah digunakan di sekolah ataukah di rumah atau kebutuhan kelompok masyarakat tertentu. Misalnya kalau kayak ini ada penemuan air ya di Soloro, itu tinggal dilihat kapasitas air atau mata air itu berapa bisa dicapai, kemudian berapa luas daerah yang akan disuplai dengan air jernih, ya, air bersih. Jadi itu kita apakah di sekolah atau di kelompok tertentu, ataukah sifatnya individu di rumah kita sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahan penyaring. Bahan penyaring apakah yang dapat ya melakukan penyaringan, baik itu secara fisik atau mekanik, yang harus kita siapkan jadi bahan penyaringan. Jadi misalnya termasuk gabus tadi, termasuk katun, termasuk arang, ya, atau karbon aktif. Kemudian pada alat penjernihan air, apakah bahan penyaringan ya mudah dibersihkan? Jadi kita berusaha juga bukan sekadar selesai, tetapi mudahkah dibersihkan, atau bahkan kalau perlu bisakah dibersihkan secara otomatis, ya, tinggal mengatur stop keran air, kemudian ia mengalir ke yang kita kehendaki, ya. Ya, sekarang kita akan melihat apa sebetulnya. Kemarin ini anak-anakku ada beberapa yang sudah datang mengambil LKPD-nya di hari Sabtu, makanya ada linknya nanti kita dikirimkan oleh operator. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya perlihatkan memang apa yang anak-anakku harus jawab. Nah, seperti ini. Tulis prosedur atau tahapan pembuatan alat penjernihan. Ya. Jadi bisa nanti dipilih, ya. Jadi nomor 1 apa, ya. Kemudian nomor 2. Kemudian nomor 3. Ya. Nah, tentu di sini kalau ada 1, 2, 3 berarti itu mungkin yang akan dipakai menjawab lebih dari 3 atau mungkin saja pas 3, ya.
Jadi prosedurnya atau tahapannya. Jadi apa tahapannya ketika kita akan menjernihkan air. Kemudian pertanyaan kedua itu adalah hal apa yang harus dipikirkan saat baru akan membuat alat penjernihan. Ya, jadi di sini ada 3, 4 bisa diisi jadi minimal 4 ya kalau bisa. Kemudian berikutnya hal apa yang harus dipikirkan saat sudah membuat alat. Misalnya bagaimana pembersihannya, setelah berapa lama itu setelah dibersihkan itu masih bisa dipakai, atau dengan kata lain begini, ini periode alat penjernih ini diperbaiki atau dibersihkan itu selama sekian. Sekian. Jadi inilah yang aku nanti akan jawab di LKPD-nya ya. 1, 2, 3. Jadi hal-hal apa yang harus dipikirkan. Jadi mungkin dibuat di sini adalah membuat jadwal rutin untuk siklus pembersihannya ya. Jadi kemudian dengan menggunakan apa? Apakah secara manual digosok, disikat, atau menggunakan bantuan lain? Mungkin kalau bantuan bahan kimia, apakah perlu porstek ya? Apakah cukup hanya disikat saja? Ya, ini. Jadi ada yang harus diperhitungkan. Ya, saya kira inilah anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, bahwa nanti akan disampaikan kalau kita akan untuk praktek dalam pembuatan atau praktek membuat filter atau penyaring, nanti disampaikan kalau akan diundang, tentu secara per kelompok atau kelas. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku, dan ingat jangan ditunda-tunda menjawab LKPD-nya ya. Kalau bisa sebentar siang ini setelah istirahat anak-anakku boleh mulai mengerjakan apa tadi pelajaran pertama, apa pelajaran kedua, dan apa pelajaran ketiga, sehingga tidak bertumpu ya. Jangan pakai istilah kebut semalam, sehingga itu kesulitan nantinya. Tetapi kadang-kadang juga itu dilakukan, misalnya kita dengan halangan tertentu ya. Kadang-kadang bisa kita memang tunda, tetapi dengan segera dilakukan, maka itu juga beban kita segera menjadi ringan. Sekali itu pesan saya kepada anak-anakku supaya segera menjawab LKPD-nya. Kira demikian, semoga bermanfaat adanya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.